Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu kala ada seorang anak muda. Seorang anak muda itu bernama Idris. Siapa namanya? Idris. Beliau itu seorang santri. Dia dari rumahnya pengen pergi ke sebuah pesantren. Dia tuh jalan kaki. Nah, pada suatu ketika dia tuh merasa lelah dalam perjalanannya. Dia tuh istirahat di pinggir sungai. Tahu sungai? Apa sungai? Kali. Di pinggir sungai, di pinggir kali, dia kehausan dan dia kelelahan, ya. Dilihat ada buah delima. Tahu buah delima nggak? Ya, buah delima itu nganyut di sungai. Akhirnya karena dia lapar, karena dia haus, dia ambil itu delima. Buah delima dia ambil. Sama dia dikupas, buah delimanya dimakan. Nah, setelah dimakan, habis itu buah delimanya dia baru ingat, ya Allah, ini buah siapa ya yang saya makan? Pasti ada yang punya nih buahnya. Akhirnya dia menelusuri bantaran sungai. Dia ingin bertemu dengan yang punya buah delima. Disusuri ke sungai sampai ketemu perkebunan delima. Dan di situ ada seorang bapak-bapak. Itu dia tanya, "Pak, Bapak, apakah Bapak yang punya buah delima ini?" Kata bapak itu, "Di sini yang punya kebun delima saya doang." Ya, berarti itu punya saya. Emang kenapa? "Mohon maaf Pak, mohon izin, mohon ridhonya. Tadi saya nemu ini buah delima di sungai. Dan karena saya haus dan karena saya lapar, saya makan Pak. Saya mohon ridhonya, mohon ikhlasnya Pak." Ya, tuh kata siapa tadi? Kata seorang anak muda yang bernama Idris. Ya, kata bapak tua itu yang punya perkebunan delima, nggak bisa, ada syaratnya. Kalau kamu mau ini saya halalin, ini saya ikhlasin, ada syaratnya. Apa Pak syaratnya? Kata bapak itu, kamu harus merawat kebun saya. Berapa lama Pak? 2 tahun. 2 tahun Pak, mikir tuh dia. Nggak bisa kurang Pak? Enggak katanya. "Pak, saya mau pesantren Pak, saya mau belajar," kata si Idris itu. "Nggak apa-apa, besok kalau kamu habis berkebun nanti kamu belajar sama saya," katanya. Akhirnya dia setuju. "Ya udah Pak, karena memang saya pengen pesantren, karena saya ingin belajar juga, nggak apa-apa, saya belajar sama Bapak. Sekalian saya belajar sama Bapak." Nah, selang beberapa tahun kemudian itu udah berjalan dia mengurus kebun, mau pamit, udah 2 tahun nih bekerja di ladang bapaknya tuh, ladang delima, ya. "Pak, saya mau pamit Pak, saya udah ngurus kebun Bapak selama 2 tahun. Apakah Bapak udah halalin buah yang 2 tahun yang lalu saya makan?" Kata bapaknya, "Belum, masih ada 1 syarat lagi." Ya, waduh, bingung tuh dia si Idris itu. "Apa Pak syaratnya?" "Kamu harus nikah sama anak saya." Wah, dinikahin. Kata dia tuh, kata Idris, "Lah, nikah Pak." Kaget dia kan. "Nikah sama siapa Pak?" "Sama anak saya. Tapi anak saya itu matanya buta," kata bapaknya. "Matanya nggak bisa melihat. Terus tangannya buntung. Kakinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Kupingnya budeg. Apakah kamu mau?" Mikir dia kan. "Kalau kamu nggak mau, maka nggak saya halalin delima yang kamu makan." Maka karena untuk menghalalin buah delima itu, ya dia rela, akhirnya dia nikahin. Matanya buta, ya kan, kupingnya budeg, terus tangannya buntung, kakinya lumpuh, ya kan. Mau nggak tuh? Kira-kira kalau kamu mau nggak nikah sama orang yang begitu? Nggak mau, ya. Tapi si Idris ini dia rela demi menghalalkan 1 suap makanan yang dia makan. Akhirnya dinikahin tuh Idris sama anaknya bapak tua tadi yang punya buah delima. Nah, ketika dinikahin, itunya belum keluar, ceweknya, anaknya bapak yang punya buah delima belum keluar, ya. Setelah selesai nikah, akhirnya disuruh keluar tuh anaknya. Ternyata anaknya itu nggak buta, bisa melihat, cantik luar biasa.
nggak budek ternyata. Terus nggak buntung kakinya dan nggak buntung tangannya. Terus si Idris tanya, Pak, bukankah tadi bapak bilang anak bapak itu buta, budek, lumpuh, nggak punya tangan? Kok ini cakep banget Pak, ya kan? Maksudnya kata dia tuh, maksudnya matanya buta itu dia nggak pernah melihat yang dilarang oleh Allah. Kupingnya budek, dia nggak pernah mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tangannya buntung, artinya dia nggak pernah mengambil yang bukan haknya. Kakinya lumpuh, dia nggak pernah berjalan ke tempat maksiat. Itu maksudnya. Kenapa saya menikahkan anak saya kepada kamu? Karena kamu itu orang jujur, makanya saya mau menikahkan anak saya kepada kamu. Karena kamu itu nggak mau memakan makanan yang haram. Nah, itu seorang jomblo yang berkualitas, ya, bertemu jomblowati yang berkualitas. Setelah itu dia menikah, ya kan? Iya, itu jombloan dan jomblowati yang berkualitas, ya. Tadi siapa si Idris itu dia nggak pernah makan yang haram, terus orangnya jujur. Istrinya juga sama tadi kan, ya kan, selalu pelihara seluruh badannya. Nah, akhirnya setelah dia menikah beberapa tahun kemudian lahirlah seorang anak, ya. Anaknya bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Masya Allah. Itu yang disebut Imam Syafi'i, imam kita, luar biasa. Tuh Imam Syafi'i sejarahnya, Imam Syafi'i itu orang cerdas, luar biasa. Dia itu dari sebelum lahirnya ibunya itu selalu membacakan Al-Quran, ya. Nih ibunya lagi mengandung nih, itu selalu dibacakan Al-Quran oleh ibunya. Berapa bulan ibunya mengandung? Kalau orang biasa itu kan kita nih 9 bulan, ya kan. Tapi kalau Imam Syafi'i beda, dia itu 4 tahun dalam kandungan ibunya. Itu sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang terjadi. Tapi ada setelah Imam Syafi'i umur 7 tahun, ya, dia tuh udah hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Quran. Umur 9 tahun dia tuh hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, kitab Al-Muwatta, ya. Tapi dia hafal semua. Itu karena kecerdasannya. Apa rahasia kecerdasannya itu? Tadi, ya, karena ibunya dan bapaknya adalah orang yang berkualitas. Bapaknya nggak pernah mau makan makanan yang haram. Ibunya juga sama, selalu menjaga anggota tubuhnya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi kita kalau mau cerdas atau kita mau nanti anak kita cerdas, kita harus menjaga dari perbuatan yang haram, dari makanan yang haram. Tuh, itu rahasianya. Ya. Itu rahasianya. Dah, mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Dari kisah ini apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Nggak boleh mencuri, nggak boleh memakan yang bukan hak kita. Terus harus menjaga pandangan mata kita, ya. Harus menjaga pendengaran kita, ya. Menjaga lisan kita, ucapan kita. Pokoknya jauhin perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.